Halo semuanya, jadi di sini Ana akan menjelaskan tentang seismogeografi. Jadi yang akan kita bahas, yang pertama pengertian seismogeografi, yang kedua penyebab, yang ketiga bentuk, yang keempat klasifikasi, yang kelima alat pengukur gempa, yang keenam dampak, dampak negatif, yang ketujuh dampak positif. Apakah kamu tahu, suatu getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam bumi disebut fenomena gempa bumi atau seismos. Nah, jadi di dalam gambar itu ada yang namanya epicenter. Apa itu epicenter? Epicenter adalah titik yang tepat berada di atas bumi. Ini lokasi di mana getaran bumi terkuat terjadi saat gempa terjadi. Nah, juga di dalam gambar itu ada yang namanya fokus. Fokus gempa atau yang disebut juga dengan hipocentrum adalah titik di dalam bumi di mana gempa bumi dimulai atau terjadi. Di dalam gambar juga ada yang namanya fault. Sesar atau patahan atau disebut juga dengan fault merupakan suatu gejala adanya pergeseran lapisan batuan akibat gaya tekan kerak bumi. Penyebabnya, seperti disebutkan, bahwa penyebab seisme terjadi karena adanya oleh pergerakan lempeng bumi, seperti gempa bumi. Berdasarkan faktor penyebabnya, gempa bumi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada gempa bumi runtuhan atau fault earthquake. Terjadi akibat runtuhnya batu-batu raksasa di sisi gunung ataupun runtuhan yang gua-guanya besar. Radius getarannya tidak begitu luas dan tidak terlalu terasa di tempat yang jauh. Jadi, skala gempa bumi runtuhan itu skalanya sempit. Skalanya itu di bawah 5 Richter. Ciri fisiknya retakan atau runtuhan yang bisa dihitung. Yang kedua ada gempa bumi vulkanik atau volcanic earthquake. Terjadi akibat adanya aktivitas gunung api. Dalam banyak peristiwa, gempa bumi tersebut mendahului terjadinya erupsi gunung api, namun lebih sering terjadi secara bersamaan. Radius getarannya cukup luas serta lebih terasa daripada getaran Gempa bumi vulkanik ini skalanya luas, tergantung ledakan dan gunung api. Yang ketiga, ada gempa bumi tektonik atau tectonic earthquake. Terjadi akibat proses tektonik di dalam litosfer, yakni pergeseran lapisan batuan. Gempa ini mempunyai kekuatan sangat besar dan dapat dirasakan hingga tempat yang jauh. Nah, kita masuk ke bentuk nih. Bentuk yang pertama adalah seisme linear. Seisme yang epicentrumnya berbentuk garis. Seisme tektonik merupakan seisme linear. Salah satu akibat tektonisme adalah jadi di gambar itu ada namanya epicenter. Epicenter atau epicentrum adalah titik di permukaan bumi yang merupakan refleksi tegak lurus dari kedalaman atau hipocentrum gempa. Nah, di situ juga ada bidang patahan. Patahan linear memiliki bidang patahan yang lurus, seringkali dengan permukaan yang relatif halus dan atau terputus-putus. Di gambar juga ada yang namanya fault. Patahan atau fault merupakan suatu gejala adanya pergeseran lapisan batuan akibat gaya tekan kerak. Bentuk kedua yaitu seisme sentral. Seisme yang epicentrumnya berupa titik. Seisme vulkanik dan seisme runtuhan merupakan seisme sentral. Ini berarti bahwa gempa bumi tersebut berasal dari suatu titik di bawah permukaan tanah, dan getaran energi seismik merambat ke segala arah dari titik tersebut. Sekarang kita masuk ke klasifikasi. Jadi yang pertama ada gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah suatu gempa bumi yang epicentrumnya itu berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi dalam ini pada dasarnya tidak terlalu berbahaya. Tempat yang sudah pernah mengalami adalah di bawah Laut Jawa, Laut Sulawesi, serta Laut Flores. Jadi gempa bumi dalam hipocentrum ini adalah tempat energi renggangan yang disimpan dalam batuan pertama kali dilepaskan, menandai titik saat patahan mulai retak. Sesuai pada gambar yang ada di samping ya. Jadi kita masuk yang kedua, gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah suatu gempa bumi yang hipocentrumnya itu berada di antara 60 km sampai dengan 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah tersebut pada umumnya menimbulkan kerusakan lebih ringan serta juga getarannya yang lebih terasa. Nah, kasus gempa bumi menengah yang ada di Indonesia yaitu di Toba Samosir dengan kedalaman 137 km akibat dari aktivitas subduksi, dan juga gempa bumi Gunjang Lampung Selatan dengan kedalaman 183 km. Kita lanjut yang ketiga, gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah suatu gempa bumi yang hipocentrumnya tersebut berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi tersebut biasanya menyebabkan kerusakan yang Kasus gempa bumi dangkal yang terjadi di Indonesia antara lain gempa di Cianjur pada tahun 2023 dengan kedalaman 9 km, gempa di Palu tahun 2018 dengan kedalaman 10 km, dan gempa di Aceh tahun 2004 dengan kedalaman 10 km.
Nah, jadi gimana sih caranya kita mengukur skala gempa? Gak mungkin kan kita mengukurnya secara manual. Karena itulah ada yang namanya seismograf. Seismograf adalah alat yang digunakan untuk mencatat gempa bumi, yang mana seismometer adalah sensor dari seismograf. Hasil rekaman dari seismograf disebut dengan seismograf, yang selanjutnya dianalisis ketika terjadinya kejadian gempa bumi. Jadi, alat ini terdiri dari sensor sensitif seismograf mendeteksi gerakan tanah dalam 3 dimensi, horizontal, vertikal naik, dan vertikal turun. Data yang direkam oleh seismograf membantu para ilmuwan dalam memahami sifat dan karakteristik gempa bumi, serta dalam membangun sistem peringatan dini. Seperti gambar yang di kiri ya. Ukuran skala gempa. Kekuatan gempa diukur dengan skala Richter atau skala magnitudo. Skala 1 adalah yang terkecil, sedangkan skala 3 sampai 6 gempa ditimbulkan tidak membahayakan. Skala 7 ke atas adalah gempa bumi yang mampu menghancurkan gedung dan meratakan tanah. Jika gempa bumi dengan skala di atas 7 berada di laut, maka berpotensi akan terjadinya tsunami. Kita lanjut ke dampak negatif. Jadi dampak negatif yang pertama adalah bangunan roboh atau ambruk. Berikut adalah daftar bangunan-bangunan yang runtuh akibat konstruksi bangunan yang buruk. Yang pertama ada Rana Plaza di Bangladesh tahun 2013. Yang kedua ada Royal Plaza Hotel di Thailand tahun 1993. Yang ketiga ada apartemen Lotus Riverside di China 2009. Yang kedua, terjadi bencana susulan seperti tsunami. Penyebab tsunami dapat terjadi karena pergerakan tiba-tiba di dasar laut yang menyebabkan perpindahan sejumlah air yang besar. Distribusi barang dan jasa terhambat, seperti terhambatnya pasokan barang, faktor cuaca yang tidak mendukung, kurangnya armada pengangkut, biaya pengangkut yang tinggi, serta kualitas infrastruktur distribusi kurang baik seperti jalan raya yang rusak atau tidak tersedia. Yang keempat ada sarana dan prasarana transportasi yang rusak. Faktor-faktor penyebab kerusakan jalan tersebut antara lain mutu dan jumlah aspalnya. Masuk ke dampak positif. Seisme memiliki beberapa pengaruh terhadap kehidupan manusia seperti yang pertama, mengetahui jenis mineral yang ada di dalam bumi. Contoh sumber daya alam mineral antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, timah, dan tembaga. Yang kedua, mengetahui struktur lapisan kulit bumi. Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas yang disebut litosfer atau crust. Yang kedua, lapisan di bawahnya adalah astenosfer atau mantel, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Yang ketiga, menentukan jenis kekuatan konstruksi bangunan. Ada beberapa jenis konstruksi. Yang pertama, konstruksi bangunan gedung. Yang kedua, konstruksi bangunan perumahan. Yang ketiga, konstruksi rekayasa berat. Yang keempat, konstruksi industri. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.